Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang penyusunan laporan keuangan bank syariah. Penyusunan laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDP PLKS merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Syarat transaksi sesuai syariah: 1. Tidak mengandung unsur kezaliman. 2. Bukan riba. 3. Tidak membahayakan pihak sendiri atau pihak lain. 4. Tidak ada penipuan atau gharar. 5. Tidak mengandung materi-materi yang diharamkan. 6. Tidak mengandung unsur judi atau maisir. Penghimpunan dan penyaluran dana syariah. Penghimpunan dana ada 2, yaitu wadiah dan mudharabah. Sedangkan penyaluran dana ada 4. Yang pertama yaitu investasi atau pembiayaan seperti musyarakah dan mudharabah. Yang kedua jual beli seperti murabahah, salam dan istihna. Yang ketiga sewa menyewa seperti ijarah dan IMB. Yang terakhir prinsip lain yang sesuai dengan syariah. Tujuan akuntansi keuangan syariah: 1. Menentukan hak dan kewajiban, yaitu sesuai prinsip syariah berdasarkan konsep kejujuran, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai Islami. 2. Menyediakan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan. 3. Meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah semua transaksi dan kegiatan usaha. Tujuan laporan keuangan bank syariah: yang pertama, pengambilan putusan investasi dan pembiayaan. 2. Menilai prospek arus kas. 3. Informasi atas sumber daya ekonomi. 4. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah. 5. Evaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah. 6. Pemenuhan fungsi sosial. Asumsi dasar bank. Ada 2 asumsi dasar penyusunan laporan keuangan entitas syariah. Yang pertama, dasar akrual. Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual memberikan informasi kepada pemakai tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pembayaran kas, tetapi juga kewajiban pembayaran kas di masa depan, serta sumber dana yang merepresentasikan kas yang akan diterima di masa depan. Akan tetapi, perhitungan pendapatan untuk tujuan bagi hasil usaha tidaklah menggunakan dasar akrual, melainkan menggunakan dasar kas. Dalam pembagian hasil usaha, disebutkan dalam KDP PLKS paragraf 42, pendapatan atau bagi hasil yang dimaksud adalah laba bruto. Yang kedua, kelangsungan usaha. Laporan keuangan biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Oleh karena itu, syariah diasumsikan tidak bermaksud atau berkeinginan melikuidasi atau mengurangi secara material skala usahanya. Pengguna laporan keuangan: yang pertama, sahibul ma'al atau pemilik dana investasi. Yang kedua, pengguna dana. Yang ketiga, pembayaran zakat, infak, dan sedekah. Yang keempat, pemegang saham. Yang kelima, otoritas pengawasan atau dewan pengawas syariah. Yang keenam, Bank Indonesia. Yang ketujuh, pemerintah. 8, lembaga penjamin simpanan. Yang kesembilan, masyarakat. Perbedaan laporan bank konvensional dengan bank syariah. Bank konvensional: yang pertama, neraca dan rekening administratif. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Sedangkan bank syariah: yang pertama, neraca dan rekening administratif. Yang kedua, laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan arus kas sesuai dengan PSAK terkait. Yang keempat, laporan perubahan ekuitas. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Yang keenam, laporan perubahan dana investasi terikat. Yang ketujuh, laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. Yang kedelapan, laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Persamaan akuntansi. Pada neraca bank konvensional, aktiva terdiri dari kewajiban dan modal. Sedangkan pada bank syariah, aktiva terdiri dari kewajiban, investasi tidak terikat, dan modal. Pos-pos pada neraca bank syariah. Pada sisi debit, terdapat aktiva yang terdiri dari kas, penempatan pada Bank Indonesia, giro pada bank lain, penempatan pada bank lain, efek-efek, piutang, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah, persediaan, aktiva yang diperoleh untuk ijarah,
aktiva istiqna dalam penyelesaian, penyertaan, aktiva tetap dan akumulasi penyusutan, serta aktiva lainnya. Sedangkan pada sisi kredit terdapat kewajiban yang terdiri dari kewajiban segera, simpanan, kewajiban lain, kewajiban kepada bank lain, pembiayaan yang diterima, keuntungan yang sudah diumumkan sebelum dibagi, hutang zakat, hutang pajak, hutang lainnya. Lalu terdapat juga investasi tidak terikat, yakni ITT bukan bank, seperti tabungan dan deposito mudharabah, ITT bank, serta pada ekuitas terdapat modal disetor, tambahan modal disetor, serta saldo laba rugi. Rekening administratif atau off balance sheet merupakan suatu pencatatan terhadap suatu transaksi yang terjadi, baik tagihan maupun kewajiban yang belum dapat dikriteriakan untuk dicatat baik di neraca maupun rugi laba. Rekening administratif terdiri dari kewajiban. Kewajiban sendiri terdiri dari kewajiban komitmen dan kewajiban kontingen. Kemudian terdiri juga tagihan. Tagihan dibagi menjadi dua, yakni tagihan komitmen dan tagihan kontingen. Perbedaan laporan laba rugi perbankan syariah dan perbankan konvensional. Perbankan syariah, pendapatan operasi utama yaitu dari pendapatan jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan dari operasi utama lainnya. Pendapatan operasi lainnya dari beban operasi lainnya, pendapatan non-operasi, beban non-operasi, zakat, serta pajak. Untuk perbankan konvensional, pendapatannya dari pendapatan bunga, pendapatan komisi, beban provisi dan komisi, keuntungan atau kerugian penjualan efek, keuntungan atau kerugian investasi efek, keuntungan atau kerugian transaksi valuta asing, pendapatan dividen, pendapatan operasional lainnya, beban penyisian kerugian kredit, beban administrasi umum, serta beban operasional lainnya. Pos-pos pada laporan laba rugi bank syariah, yaitu 1. Pendapatan operasi utama, pendapatan dari jual beli, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil, dan pendapatan operasi utama lainnya. Yang kedua, hak bagi hasil untuk pemilik dana investasi tidak terikat. Yang ketiga, pendapatan operasi lainnya. Yang keempat, beban operasi lainnya. Yang kelima, pendapatan non-operasi. 6. Beban non-operasi lainnya. 7. Zakat. 8. Pajak. Laporan perubahan ekuitas bank syariah. Perubahan ekuitas entitas syariah menggambarkan peningkatan atau penurunan aset bersih atau kekayaan selama periode bersangkutan. Suatu entitas syariah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan sesuai PSAK 101 paragraf ke-67. Laporan perubahan ekuitas harus menunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Laba atau rugi bersih periode yang bersangkutan. Yang kedua, setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas. Yang ketiga, pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait. 4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik. Yang kelima, saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahannya. Yang keenam, rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agis, serta cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahannya. Catatan laporan keuangan bank syariah. Catatan atas laporan keuangan suatu entitas syariah harus mengungkapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting. 2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan dalam neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan.
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar. Dalam rangka membantu pengguna laporan memahami laporan keuangan dan membandingkan dengan laporan keuangan entitas syariah lain, catatan atas laporan keuangan umumnya disajikan dengan urutan sebagai berikut. 1. Pengungkapan mengenai dasar pengukuran dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. 2. Informasi pendukung pos-pos laporan keuangan sesuai urutan sebagaimana pos-pos tersebut disajikan dalam laporan keuangan dan urutan penyajian komponen laporan keuangan. 3. Pengungkapan lain termasuk kontingensi, komitmen, dan pengungkapan keuangan lainnya, serta pengungkapan yang bersifat non-keuangan. Laporan perubahan investasi terikat. Investasi terikat. 1. Investasi yang bersumber dari pemilik dana investasi terikat yang dikelola oleh bank sebagai manajer investasi berdasarkan akad mudharabah atau agen investasi. 2. Bukan merupakan aktiva maupun kewajiban bank. 3. Dana yang diserahkan pemilik merupakan dana yang diterima bank sebagai manajer investasi atau agen investasi yang disepakati untuk diinvestasikan. 4. Dana yang ditarik pemilik investasi merupakan dana yang diambil atau dipindahkan sesuai dengan permintaan pemilik dana. Dalam hal ini, bank bertindak sebagai 1. Manajer investasi dengan akad mudharabah, yakni mendapatkan keuntungan sebesar nisbah atau keuntungan investasi, rugi atau tidak memperoleh imbalan apapun apabila terdapat dana bank kerugian bank sebesar bagian dana yang diikutsertakan. 2. Agen investasi, imbalan yang diterima sebesar jumlah yang disepakati tanpa memperhatikan hasil investasi. Pengungkapan laporan perubahan investasi terikat mencakup tetapi tidak terikat pada 1. Periode yang dicakup oleh laporan. 2. Secara terpisah saldo awal, keuntungan atau kerugian, dan saldo akhir. 3. Sifat dari hubungan antar bank dan pemilik dana, baik bank sebagai mudharib maupun sebagai agen investasi. Yang keempat, hak dan kewajiban yang dikaitkan dengan masing-masing jenis dana atau unit investasi. Selanjutnya, penyajian laporan perubahan dana investasi terikat. Pertama, memisahkan dana investasi terikat berdasarkan sumber dana dan jenisnya. Kedua, komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan 1. Saldo awal, 2. Jumlah unit setiap jenis dan nilai per unit awal periode. 3. Dana yang diterima dan unit investasi yang diterbitkan selama periode laporan. 4. Penarikan atau pembelian kembali selama laporan. 5. Keuntungan atau kerugian. 6. Bagian bagi hasil atau imbalan bank. 7. Beban administrasi dan beban tidak langsung lainnya. 8. Saldo akhir. 9. Jumlah unit investasi pada setiap jenis investasi dan nilai per unit pada akhir periode. Laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo Qardul Hasan pada tanggal tertentu. Pertama, sumber dana yang berasal dari bank dan pihak lain. Kedua, sumber dana dari luar yang berasal dari infak dan sodaqoh dari pemilik, nasabah maupun pihak lain. 3. Penggunaan yang merupakan pemberian pinjaman baru dan pengembalian temporer yang disediakan pihak lain. 4. Saldo dana yang merupakan dana yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Selanjutnya, pengungkapan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan mencakup tetapi tidak terbatas pada 1. Periode yang dicakup pada laporan. 2. Rincian saldo Qardul Hasan awal dan akhir periode berdasarkan sumbernya. 3. Jumlah dana yang disalurkan dan diterima selama periode laporan.
Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan sebagai komponen utama laporan keuangan yang menunjukkan satu sebagai dana Qardul Hasan yang terdiri dari infak, sodaqoh, denda, dan pendapatan non-halal. 2. Penggunaan dana zakat, infak, dan sodaqoh terdiri dari pinjaman dan sumbangan. 3. Kenaikan atau penurunan sumber dana. 4. Saldo awal dan penggunaan. 5. Saldo akhir dana penggunaan. Penyajian lain terdiri dari 1. Pembiayaan mudharabah mutlaqah disajikan investasi tidak terikat. 2. Pembiayaan mudharabah muqayyadhah disajikan laporan perubahan investasi terikat. 3. Dana wadiah yadamana disajikan sebagai kewajiban. 4. Qard yaitu terdiri dari sumber dana intern disajikan aktiva lain pinjaman qard dan sumber dana ekstern disajikan laporan sumber dan penggunaan dana Qardul Hasan. Pengungkapan laporan sumber dan penggunaan dana ZIS terdiri dari 1. Periode yang dicakup dalam laporan. 2. Metode yang digunakan untuk menentukan dasar zakat dan unsurnya. 3. Dasar zakat terdiri dari bank sebagai wajib zakat maupun kuasa pemegang saham dan para pemegang saham jika bank diharuskan membayar zakat atas nama pemegang saham. 4. Jumlah zakat jatuh tempo dari setiap saham jika bank tidak membayar zakatnya. 5. Jumlah zakat jatuh tempo pembayaran dan pengumpulan zakat atas nama pemilik dana investasi tidak terikat. 6. Rincian sumber dana ZIS. 7. Dana ZIS yang disalurkan selama periode laporan. 8. Dana ZIS yang belum disalurkan selama periode laporan. Penyajian laporan sumber dan penggunaan dana ZIS. Sebagai poin utama, laporan menunjukkan yang pertama, sumber dana ZIS dari bank syariah, pihak bank syariah, infak, dan yang kedua, penggunaan dana ZIS. Fakir, miskin, basahaya, orang yang terlilit hutang, orang yang baru masuk Islam, orang yang berhijab, orang yang dalam perjalanan, amil. Yang ketiga, kenaikan atau penurunan sumber dana ZIS. Yang keempat, saldo awal dana penggunaan dana ZIS. Yang kelima, saldo akhir dana penggunaan dana ZIS. Pengungkapan umum laporan keuangan syariah. Informasi umum mencakup dan tidak terbatas pada yang pertama, karakteristik kegiatan bank syariah dan jasa utama yang disediakan. Yang kedua, peranan, sifat, tugas, dan wewenang DPS. Yang ketiga, tanggung jawab DPS. Yang keempat, tanggung jawab bank terhadap zakat. Kebijakan akuntansi mencakup dan tidak terbatas pada yang pertama, pemilihan metode akuntansi. Yang kedua, yang tidak konsisten dengan konsep akuntansi syariah. Yang ketiga, pengakuan pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian setiap transaksi. Yang keempat, pengakuan dan penentuan penyisihan kerugian dan PPAP. Yang kelima, yang digunakan dalam transaksi ijarah dan IMB. Yang keenam, konsolidasi laporan keuangan. Pengungkapan umum laporan keuangan syariah, pendapatan atau pengeluaran yang dilarang oleh syariah mengenai 1. Jumlah dan sifat pendapatan yang diperoleh, yaitu jumlah dan sifat pengeluaran, rencana penggunaan pendapatan non-halal dengan arahan DPS. 2. Investasi tidak terikat, yaitu berdasarkan segmen geografis dan periode jatuh tempo, metode alokasi keuntungan atau kerugian antara sohibul mal dan mudharib, metode yang digunakan bank untuk menentukan bagian keuntungan atau kerugian dari dana tidak terikat dalam periode yang bersangkutan, tingkat pengembalian, dan yang terakhir nisbah keuntungan yang disepakati masing-masing dana investasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.